mainkan sedikit gas-gasnya di sana. Buruhan dari para pembalap-pembalap kita dari National Sport 600 cc. Mereka akan segera dilepas untuk melakukan warm up lap terlebih dahulu dengan jenis motor yang sama pastinya. Inilah dia 600 cc dari Honda. Mereka benar-benar mempercayakan di kelas kali ini, dan inilah dia starting grid kita. Muhammad Adinanta Putra, Veda Ega berada di grid yang kedua, Riza dari Karis grid yang ketiga, Dimas Eki Pratama grid yang keempat, Muhammad Kiandra Ramadipa grid yang kelima, dan yang keenam yaitu adalah Herjun Atna Firdaus. Hampir setengah trek dari perairan Mandalika International Circuit sudah mereka lintasi untuk sisi dari warm up kali ini, teman-teman semuanya. 10 laps akan menjadi saksi mereka berjuang pembuktian bahwa siapa yang akan menjadi jawara di kelas kali ini pada saat race pertama National Sport 600 cc Mandalika Racing Series pada tahun 2024. Dibilang cuaca yang cukup stabil dari Mandalika International Circuit dari pagi hari tadi sampai hampir kita bisa dibilang menyelesaikan aktivitas kita di hari Sabtu ini, teman-teman semuanya. Jadi pastinya cuaca seperti ini adalah cuaca yang amat sangat diidam-idamkan bagi para seluruh pembalap-pembalap kita dari masing-masing kelasnya. Dan inilah dia, teman-teman, persiapan petugas bendera kita ataupun area garis start kita akan segera mengibarkan bendera hijau menandakan mereka sudah bersiap untuk segera dilepas. Dan inilah dia, the light is on and the light is sesaat lagi akan segera kita lepas untuk National Sport 600 cc. Teman-teman semuanya, kita fokuskan dan mereka dilepas. Putra yang berada di urutan yang pertama, dia tidak ingin posisinya diambil alih oleh rekan satu timnya sendiri di sini dari Astra Honda Racing Team, di mana Veda Ega Pratama yang baru saja menjuarai di Mitsubishi Talent Cup pada saat di tahun 2023. Kali ini dia berada di kelas 600 cc. Inilah dia kelas yang bisa dibilang cukup banyak personel ataupun jagoan-jagoan dari Honda ataupun Astra Honda Racing Team, di mana mereka berkomitmen untuk bisa meramaikan Asian Road Race Championship untuk tahun ini, di mana jagoan-jagoannya inilah formasi-formasinya. Salah satunya itu adalah Muhammad Adinanta Putra, teman-teman semuanya, berupaya keras untuk memberikan gap antara Veda Ega Pratama, anak muda yang mana didikan yang luar biasa dari Gunung Kidul, berada di urutan yang kedua, akan memberikan gebrakan, dan Riza dan Ika Arens mulai ditempel ketat oleh Dimas Iki Pratama, sang seniornya pada saat dulu di Astra Honda Racing Team. Dengan timnya kali ini MS Glow Foreman Racing Team, tim yang baru saja menetas di tahun 2024 dan memberikan kejutan untuk dunia motorsport, teman-teman semuanya. Kali ini apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi dari pembuktian bagi para seluruh pembalap-pembalap kita, di mana mereka terus melakukan improve-nya. Guys, inilah dia side by side antara kedua pembalap kita yang berada di urutan ketiga dan di urutan keempat. Inilah dia. Oke, kita fokuskan terlebih dahulu di urutan yang pertama dan di urutan yang kedua antara Muhammad Adinanta Putra dan juga Veda Ega Pratama, di mana karakternya begitu agresif di lap-lap pertengahan sampai lap-lap akhir sampai bendera hitam putih dikibarkan. Dan kali ini yang berada di urutan ketiga, yes,
Dimas Eki Pratama berhasil melakukan overtaking dari peserta yang berada di depannya, itu adalah Reza Danika Arens yang cukup jauh melorot cukup jauh ke bawah, dan Reza harus berada di urutan yang kelima. Herjun Adna Firdaus perlahan-lahan yang paling bontot kali ini dia sudah mengintai posisi dari Dimas Eki Pratama yang berada di urutan yang ketiganya pada kali ini. Oke, hampir saja melakukan overtakingnya, yaitu adalah Veda Ega Pratama, namun Muhammad Adinata Putra melakukan defense yang sangat baik. Mulai diintai lagi teman-teman semuanya. Apakah yang akan terjadi sesaat lagi? Siapakah yang akan menjadi jawara? Di mana satu lap sudah mereka lintasi, di mana 9 laps lagi tersisa. Masih banyak waktu untuk bisa mereka melakukan improvement dan juga percobaan yang cukup menarik nantinya. Dua pebalap terdepan meninggalkan para kawanan yang berada di belakangnya, ataupun mereka membuat grup sendiri. Gap antara urutan pertama, kedua dengan urutan yang ketiga dan sampai urutan yang keenam terlihat sudah berhasil dibuat sekitar 1,5 detik. Akankah bisa cutting the gap, cutting the time antara tiga pebalap berjuang antara Dimas Eki Pratama, Herjun Adna dan juga Reza Danika, dan juga mungkin MK Ramadipa akan bermain dan ataupun melakukan coming from behind dari belakangnya nanti. Ini dia defense yang masih kuat dari Adinata Putra teman-teman semuanya. Yes, Veda masih agak sedikit kesulitan untuk bisa mengejar dominasi. Terlihat di street begitu unggul salah satu peserta kita, yaitu adalah Reza Danika Arens, sehingga Dimas Eki Pratama baru saja dilewati begitu saja atau berhasil di overtaking oleh Reza Danika Arens. Namun keunggulan yang begitu luar biasa, pengalaman yang bisa dibilang cukup senior dan juga cukup banyak antara Dimas Eki Pratama di sini. Dia memahami setiap tikungan demi tikungan dia harus maksimalkan. Kembali lagi ke jalannya balapan teman-teman semuanya. Terlihat, terjadinya crash teman-teman. Siapa groundnya terjadi? Terlihat Reza Danika Arens dan agak sedikit berintik kesakitan di sana salah satu pebalap kita. Dan pastinya rekan-rekan Marshall akan segera langsung menghampiri untuk bisa mendapatkan konfirmasi untuk pebalap-pebalap kita. Amat sangat disayangkan terjadinya begitu high pressure, high overtaking, high agresivitas di sini teman-teman terjadi, dan sehingga sebuah keunggulan untuk Dimas Eki Pratama dengan tim barunya dari MS Globe Foreman Racing Team memberikan gebrakan untuk dunia motorsport, lebih khususnya dari National Sport 600cc. Sedangkan Veda Ega Pratama baru saja melintasi sang seniornya Muhammad Adinata Putra di sini untuk kelas dari 600cc, sehingga Veda berada di posisi barunya teman-teman semuanya. Ini dia jalannya balapan terus silih berganti, pergantian posisi demi posisi. Terlihat dengan sangat jelas Dimas Eki Pratama dengan gapnya 3 detik dengan Muhammad Adinata Putra. Akankah dia bisa menyusul perlahan-lahan ataupun cutting the gap ataupun memotong gap antara dirinya Dimas Eki Pratama dengan urutan yang kedua? Kita tunggu sesaat lagi teman-teman. Namun Veda tidak dilepaskan begitu saja oleh Muhammad Adinata Putra. Dia memiliki ambisi yang besar untuk tetap naik ke podium yang pertama. Veda Ega Pratama harus berhati-hati karena karakter pebalap di belakangnya begitu agresivitas sama seperti dirinya. Namun Dimas Eki Pratama juga memfokuskan dirinya untuk bisa mengikis dari setiap jarak demi jarak, memotong dari setiap jarak demi jarak dengan dirinya bersama dengan dua pebalap yang berada di depan. Biasanya dari dunia balap, bila mana kita mengetahui begitu tightnya antara urutan pertama ataupun urutan kedua, urutan yang ketiga akan coming from behind, datang dari belakang dan akan mendapatkan sebuah keunggulan ataupun sebuah keberuntungan. Namun jalannya balapan, this is the race. Kita tidak bisa menebak atau menerka-nerka. Namun sesuai dengan pengalaman saya saja selaku dari race komentator di sini Alexander Sitompul, melihat jalannya balapan seperti biasanya seperti itu teman-teman. Namun inilah dia, kita kembali fokus ke jalannya balapan.
U-turn dari Pertamina Mandalika International Circuit terlihat dengan sangat jelas, di mana ada mulai terlihat renggang antara posisi pertama dan posisi yang kedua, Veda Ega Pratama dan juga Muhammad Adenanta Putra, teman-teman. Dan kali ini gap antara Veda dan juga Adenanta hanya 0.2 detik saja, sedangkan Dimas Egi Pratama 4.369 detik. Masih ada waktu untuk melakukan improvement, untuk membuat kejutan demi kejutan. Kita tunggu sesaat lagi sampai bendera hitam putih dikibarkan, di mana 4 laps sudah berjalan menuju ke 5 laps dan masih menyisakan 6 laps lagi, 6 putaran lagi di sore hari ini yang begitu luar biasa dari Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita bisa melihat bersama-sama, nice. Begitu terus diikuti, akankah terjadinya slip streaming antara pebalap yang di depan dan juga yang berada di belakang, yaitu adalah Adenanta yang berada di urutan kedua, memaksimalkan slip streaming, dipecahkannya ataupun sudah dibelahnya angin-angin pinggir pantai dari area Lombok di sini, teman-teman. Lebih tepatnya di Mandalika terlihat dengan sangat jelas busan ombak yang begitu deras ataupun besar di sana, terlihat dengan sangat indah dari sorotan kamera kita, live streaming kita untuk event Mandalika. Oh, terjatuh lagi salah satu peserta kita, teman-teman. Amat sangat disayangkan, salah satu peserta harus kembali jatuh di sini. Dan kita memfokuskan ke jalannya balapan kembali, teman-teman semuanya. 2 pebalap lagi, yaitu adalah Veda yang benar-benar tidak dilepaskan begitu saja. Anak muda yang memiliki potensi besar, yang cukup sering mengibarkan bendera merah putih, lebih tepatnya di rumahnya sendiri pada saat ajang Indonesia Asia Talent Cup yang dihelatkan pada waktu itu, di mana Mandalika bersama dengan MotoGP, dan kali ini bersama-sama Indonesia Asia Talent Cup dihelatkan juga di Pertamina Mandalika International Circuit. Veda Ega Pratama berhasil finish terbaik pertama di urutan yang pertama, di race pertama dan race yang kedua. Oh, apa gerangan yang terjadi dari Veda? Sepertinya dia memasuki dari area penalti dan juga langsung meninggalkan saja di sana dari Adenanta Putra. Akankah Veda akan membayar kesalahannya? Terlihat mendapatkan track limit dari Veda sepertinya, sehingga dia memasuki area penalti di sana. Namun masih ke dalamnya jalannya balapan, teman-teman. Masih ada 5 putaran lagi. Ini dia, teman-teman, 5 putaran lagi, 5 laps to go. Belum bisa diprediksi, walaupun terlihat sudah mulai renggang gap antara 1 dan 2, 3 dan 4, ataupun 1 dan 2, 2 dan 3. Kita tunggu saja sesaat lagi sampai mereka menyentuh garis finish, sampai mereka bisa menikmati hasil jerih payah mereka di race pertama ini, di hari pertama kita dari Mandalika Racing Series putaran yang pertama di tahun 2024. Wow, ini dia, teman-teman, kelasnya para profesional, para senior dan juga para raja-raja juga bisa dibilang di kelas National Sport 600 cc. Nice. Lihat begitu tenang, tidak mempedulikan pressure dari belakang yang perlahan-lahan mulai datang, yaitu adalah Veda Ega Pratama. Muhammad Adenanta Putra memiliki sebuah peruntungan di mana tadi Veda harus menjalankan tugasnya, yaitu adalah melakukan penalti di sana untuk bisa menuntaskan. Dan kali ini terlihat dari kejauhan Dimas Egi Pratama tetap konsisten, tetap konstan, tetap tampil baik untuk bisa membela bersama dengan timnya di sini dari MS Go Foreman Racing Team. Ini adalah tim yang baru melakukan riset yang bisa dibilang cukup instan, yang pastinya mereka dari tim MS Go Foreman Racing Team akan bisa bersaing tengger bersama dengan tim-tim besar yang lainnya. Dari Astra Honda Racing Team juga memberikan insight ataupun sebuah masukan untuk bisa mendapatkan performance maksimal, performance klimaks dari motor yang digunakan, yang adalah S600 yang digunakan oleh Dimas Egi Pratama. Oh, terjadi pada Ega Pratama di semuanya. Overshoot, terlihat hilang kendali. Ini adalah sebuah keunggulan untuk Dimas Egi Pratama. Perjuangan untuk Veda Ega Pratama membangkitkan motor yang digunakan, teman-teman semuanya.
dia harus terhenti di sektor yang bisa dibilang cukup berbahaya dari sirkuit kita kali ini, dari Pertamina Mandalika International Circuit. Wow, ini dia teman-teman. Beda respect. Namun Dimas Eki Pratama sudah meninggalkan sangat jauh. Ini adalah dia, sebuah keunggulan juga untuk Muhammad Adenanta Putra yang berada di urutan pertama. No pressure, no high pressure dari pebalap yang baru saja masuk ke rumah yang barunya, yaitu adalah National Sport 600 cc. Dan bisa dibilang kali ini di mana kegerangan yang di urutan yang kedua, akankah Dimas Eki Pratama ataukah pebalap-pebalap yang lainnya? Kita tunggu dari kejauhan di sana teman-teman. Yes, boleh kita memfokuskan dari 21 dengan nomor startnya. Yes, benar sekali. Nice. Inilah dia. Ini dia jalannya balapan. Tidak hanya kita mengatur ritme dan juga riding position ataupun racing line demi racing line, namun faktor keberuntungan, faktor ketenangan juga menentukan teman-teman. Dari jalannya lap demi lap, kali ini Dimas Eki Pratama harus tampil konsisten dan juga berjuang untuk jaraknya tidak dirapatkan. Dan terjadi antara gap Dimas dan juga Muhammad Kiandra Ramadipa yang sekarang berada di urutan ketiga. Pembalap yang baru hadir juga di kelas kali ini, first time, perdana mengikut sertakan di National Sport 600 cc. MK Ramadipa yang biasa saya sebut pada saat di tahun 2023, kali ini di 2024 nama fullnya saya sebutkan Muhammad Kiandra Ramadipa mendapatkan keberuntungan juga di sini. Dan Dimas Eki Pratama memiliki gap bersama dengan Muhammad Kiandra Ramadipa 5.365, dan sedangkan Dimas Eki Pratama memiliki gap bersama dengan Muhammad Adenanta Putra 8.311. Akankah terjadinya drama-drama lagi untuk 3 laps yang tersisa kali ini? Harap bersabar dan menunggu pastinya. Nice, dia tidak ingin melakukan kesalahan. Salah satu jagoan dari Astra Honda Racing Team, yaitu adalah Muhammad Adenanta Putra teman-teman semuanya, dengan laju yang begitu kencang. Nice. Masih menyisakan sekitar mungkin 2 laps lagi. 2 laps to go. We'll got the result of National Sport 600 cc di sini. Benar-benar kita memfokuskan dari pandangan mata kita, dan kita akan melihat dari setiap liak-liuk, tikungan demi tikungan, 17 tikungan dari Pertamina Mandalika International Circuit, 10 tikungan ke kiri, ke kanan ada 7 tikungan, dan mereka sudah mulai hatam dan juga sudah mulai menikmati. Inilah dia, bisa dibilang high speed corner benar-benar nyata mereka rasakan dengan speed yang bisa dibilang di atas rata-rata 130 sampai 150 km per jam menggunakan motor yang mereka gunakan, mereka andalkan dari masing-masing tim di sini. Mereka bisa menstabilkan diri dan juga menghandle dari setiap getaran demi getaran antara steering bersama dengan aspal berjumpa di sana. Dan kita akan segera mempersiapkan bendera hitam putih ataupun bendera petak-petak hitam putih untuk para sang juara-juara kita. Inilah dia Dimas Eki Pratama yang comebacknya untuk dunia balapan nasional sport kita. Begitu happy saya melihat perjuangan dan juga fighting spirit Dimas Eki Pratama bersama dengan timnya, tim yang baru saja menetas di tahun 2024 yang memberikan kejutan demi kejutan, perlahan-lahan dan terus memberikan kejutan sampai ke depannya pastinya. MS Globe Foreman Racing Team mengawal Dimas Eki Pratama, dan Mas Gilang berserta dengan istri juga memberikan full support untuk memberikan arahan dan doa terbaik untuk jagoan-jagoan mereka. Selain itu di kelas 250 juga mereka memiliki jagoannya di sini. Salah satu tim yang bisa dibilang harus digandrungi bagi para seluruh pebalap-pebalap lainnya. Jadi mereka dari total 26 pebalap, Muhammad Rama Putra yang berhasil menyelesaikan seleksi pada beberapa minggu lalu dan berhak menunggangi CBR 250 RR yang digunakan oleh Muhammad Rama Putra dari timnya MS Globe Foreman Racing Team. Dan kita kembali ke jalannya balapan teman-teman semuanya dari Muhammad Adenanta Putra, di mana Adenanta semakin kencang, semakin jauh, semakin lebar gap antara dirinya bersama dengan Dimas Eki Pratama. Bila mana dia disiplin dan juga tertib, dia akan bisa menyentuh garis finish. This is last lap untuk National Sport 600 cc. Muhammad Adenanta Putra
hampir dipastikan 70% akan menyentuh garis finish terlebih dahulu di posisi yang pertamanya. Sedangkan Dimas Eki Pratama bisa dipastikan juga karena gap bersama dengan harus berhati-hati karena gap antara Muhammad Kiandra Ramadipa hanya 2.9 detik saja bersama dengan Dimas Eki. Namun bila mana dengan konsistensinya yang terus dijaga, Dimas Eki akan berhasil menyentuh terbaik kedua nantinya. Kita tunggu saat bendera hitam putih dikibarkan. Inilah dia sudah memasuki street ataupun menuju ke garis finish, dan kali ini kita sudah mengibarkan bendera hitam putih. Muhammad Adenanta Putra berhasil menyentuh garis finish terlebih dahulu, dan terbaik kedua inilah dia, comeback Israel, welcome back team Dimas Eki Pratama, dan terbaik ketiga Muhammad Kiandra Ramadipa. Congratulations for all the winners, for all the team. Sesaat lagi kita akan segera berjumpa di podium seremoni untuk melakukan prize giving dari National Sport 600cc ataupun National Sport 600cc. Juara di kelas National Super Sport 600cc 1-3 dengan selebrasi dan juga foto terbaik dari mereka masing-masing. Congratulations untuk dua tim di sini, Astra Honda Racing bersama dengan MS Glow Foreman Racing Team patut hadir nantinya akan berada di podium masing-masing. Mas Gilang begitu happy menyambut untuk Dimas Eki di sana. Berikan tepuk tangan untuk Dimas. Who is back? This is Dimas Eki Pratama. Dan juga diberikan support dan juga dari Bapak Rizky Kristianto di sana selaku dari manajer motorsport Astra Honda Racing Team. Silakan para juara-juaraku boleh naik ke atas. Full support yang tidak sia-sia pastinya dari Mas Gilang sudah hadir luar biasa. Dari MS Glow Foreman Racing Team menyambut juaranya di sini, menyambut our champion for this race, for this first race from the Mandalika Racing Series Round 1 2024. Bila mana mereka sudah siap, langsung boleh diarahkan untuk naik ke atas podium. Silakan, kita akan langsung segera melakukan prosesi penyerahan piala demi piala dari seluruh juara-juara kita di National Sport 600cc.
kita akan segera menyerahkan piala-piala terbaik untuk para juara-juara National Sport 600 cc. Saya akan segera memanggil terbaik ketiga terlebih dahulu di sini, yang begitu luar biasa fighting spiritnya, yang bisa dibilang wow, luar biasa dari timnya Astra Honda Racing Team. Jatuh kepada congratulations Muhammad Kiandra Ramadipa. Silakan untuk maju dan juga masuk ke dalam di area podium seremoni. MK Ramadipa. Congrats Ramadipa. Selebrasi dan senyum-senyum tipis ya. First time di kelas ini berhasil naik podium Ramadipa, luar biasa. Dan terbaik kedua kita, inilah dia tim yang baru saja menetap. Yang akan menyerahkan piala terhormat selaku dari Presiden Director of Mandalika Grand Prix Education, Bapak Priyadi Saldi.